hari ini kita akan masuk ke dalam The True and Better Jonah. Nah, saya ingin melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu habis ini kita akan menonton sebuah video yang dilakukan oleh Bible Project Indonesia, yang dia memakai karikatur dan sedikit animasi dengan narasi untuk menjelaskan tentang kitab Yunus. Dan kitab Yunus ini ada 4 pasal. Dan saudara akan melihat 4 pasal ini merupakan karya sastra yang luar biasa. Karena 4 pasal ini mirroring chapter 1, chapter 2, pasal 1 dan pasal 2 itu adalah cermin dari pasal 3 dan pasal 4. Dan biarlah saudara nanti waktu mendengar ini semua saudara mendapatkan overview dari kitab Yunus itu. Saya persilahkan untuk diputar. Kitab Yunus merupakan kisah pemberontakan seorang nabi yang membenci Allah karena mengasihi musuh-musuhnya. Kitab Yunus ini unik di antara kitab para nabi di Perjanjian Lama, yang biasanya merupakan kumpulan firman Allah yang diucapkan melalui para nabi. Tetapi kitab Yunus tidak berfokus pada perkataan nabi, melainkan pada kisah tentang seorang nabi yang sangat kejam dan buruk. Yunus pernah muncul dalam kisah lain di Perjanjian Lama, yaitu pada masa pemerintahan Yerobeam kedua, salah seorang raja Israel yang paling jahat. Yunus pernah bernubuat demi kesenangan raja dan berjanji bahwa raja akan memenangkan pertempuran dan mendapatkan kembali wilayahnya di perbatasan utara Israel. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa Nabi Amos juga menentang Yerobeam, dan melalui Amos Allah membalikkan nubuatan Yunus sehingga Yerobeam kehilangan semua wilayah tersebut karena begitu jahatnya dia. Jadi bahkan sebelum kisah Yunus dimulai, kita sudah meragukan karakternya. Kitab Yunus memiliki susunan yang indah dengan sastra yang berpasangan dan simetri. Pasal 1 dan 3 mengisahkan pertemuan Yunus dengan orang-orang yang bukan Israel. Pertama-tama dengan para pelaut dan kemudian dengan musuh yang dibenci Yunus, yaitu orang-orang Niniwe. Dan setiap bagian menampilkan perbandingan yang kocak antara keegoisan Yunus dengan kerendahan hati serta pertobatan orang-orang kafir. Pasal 2 dan 4 berisikan doa-doa Yunus. Yang pertama adalah semacam doa pertobatan. Sedangkan dalam doa lainnya, Yunus mengecam Allah karena ia terlalu baik. Nah, susunan yang rinci dari kitab ini dipadukan dengan gaya narasi yang sangat unik. Kisah ini dipenuhi dengan tipe-tipe karakter yang ironisnya merupakan kebalikan dari yang kita pikirkan. Jadi ada seorang nabi, hamba Allah, yang memberontak dan membenci Allahnya sendiri. Sedangkan para pelaut yang biasanya tidak bermoral, malahan memiliki hati yang lembut dan penuh pertobatan, dan mereka berpaling kepada Allah dalam kerendahan hati. Dan raja dari kerajaan yang paling kuat dan kejam di muka bumi ini malah merendahkan dirinya di hadapan Allah akibat khotbah Yunus yang hanya 5 kata. Bahkan lembu sapi milik raja pun bertobat. Kisah ini cocok dengan apa yang saat ini kita sebut sebagai satir atau sindiran, yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh terkenal yang berada dalam keadaan ekstrim. Dan dengan humor dan ironi, mereka mencela kebodohan dan kelemahan dalam karakter mereka. Mari kita pelajari lebih dalam, dan kita akan melihat bagaimana semua bagian ini dapat saling melengkapi. Kisah ini dimulai saat Allah memanggil Yunus dan menugaskannya untuk berseru melawan kejahatan dan ketidakadilan di Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh bebuyutan Israel. Tetapi bukannya ia pergi ke timur, ke Niniwe, ia malah pergi ke arah yang berlawanan. Ia menemukan sebuah kapal yang akan pergi sejauh mungkin ke barat, ke Tarsis. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa? Mengapa Yunus melarikan diri? Apakah ia takut? Ataukah ia cuma tidak suka dengan orang Niniwe? Kita belum tahu. Jadi hamba Allah ini mencoba melarikan diri dari Allah dengan menaiki kapal yang penuh dengan pelaut-pelaut kafir. Ia turun ke bagian kapal paling bawah lalu tertidur dengan nyenyak. Maka Allah mengirimkan badai besar untuk membangunkan nabinya. Sementara ironisnya, para pelaut di atas kapal itu sepenuhnya terjaga dan sadar akan apa yang sedang terjadi. Mereka dapat melihat kuasa Allah yang sedang bekerja saat itu. Jadi mereka membuang undi dan mendapati bahwa Yunuslah penyebabnya. Jadi mereka meminta Yunus untuk memberikan penjelasan dan Yunus mengucapkan berbagai omong kosong tentang agama. Ia berkata, "Ya, aku seorang Ibrani dan aku menyembah Tuhan, Allah yang menjadikan lautan dan daratan." Lucu bukan? Apakah Yunus sedemikian bodohnya sehingga ia melarikan diri dari Allah yang menjadikan lautan dan daratan dengan naik kapal? Dan ketika para pelaut bertanya kepada Yunus,
apa yang harus mereka lakukan? Ia berkata, "Campakkanlah aku ke dalam laut." Pada awalnya sih ini kelihatan sangat mulia, sampai kita menyadari bahwa sebenarnya ini merupakan tindakan Yunus yang paling egois. Iya, mana ada cara lain yang lebih baik untuk menghindar dari Niniwe. Jadi Yunus hendak membuat para pelaut yang tak bersalah ini bertanggung jawab atas kematiannya, dengan cara memaksa mereka agar membunuh dia. Tentu saja mereka enggan dan bahkan mereka bertobat kepada Allah selagi mereka melemparkan Yunus ke laut. Badai pun mereda dan mereka menjadi sangat takut kepada Allah Israel dan mereka sungguh-sungguh menyembah Allah, tidak seperti Yunus. Namun Allah menggagalkan rencana Yunus untuk melarikan diri dari Niniwe. Selagi Yunus tenggelam, Allah menyiapkan sebuah kuburan yang aneh dan basah untuk dia, perut seekor ikan besar. Nah, tentu saja dalam keadaan normal Yunus pasti mati. Tetapi dalam kisah ini, semuanya menjadi serba terbalik. Kematian Yunus di dalam air menjadi jalan agar ia hidup kembali. Selagi terjepit di dalam perut ikan, Yunus memanjatkan doanya. Tetapi pada dasarnya ia tidak pernah menyatakan penyesalannya. Meskipun demikian, ia tetap bersyukur kepada Allah yang tidak meninggalkan dia, dan ia berjanji bahwa sejak saat itu ia akan mentaati Allah apapun yang terjadi. Dan Allah menanggapinya dengan kocak. Ikan paus itu memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Jadi sekali lagi Allah memerintahkan Yunus untuk pergi dan berseru di Niniwe, dan Yunus taat. Kita tahu bahwa Niniwe adalah kota yang sangat besar. Perlu waktu berhari-hari untuk berjalan menyusurinya. Maka masuklah Yunus ke dalam kota itu sejauh 1 hari perjalanan dan inilah pesannya. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dalam bahasa Ibrani kalimat ini terdiri dari 5 kata. Khotbahnya sangat singkat dan tidak biasa. Coba perhatikan apa yang tidak disebutkan oleh Yunus. Yunus tidak menyebutkan kesalahan apapun yang dilakukan orang Niniwe atau apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaikinya. Yunus tidak menyebutkan siapa yang akan menunggang balikan mereka, dan yang paling mencolok, Yunus tidak menyebutkan tentang Allah. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Yunus memang sengaja memberikan informasi yang minim? Ia seperti sedang berusaha menyambut pesannya sendiri, atau ia hendak memastikan kehancuran orang-orang Niniwe. Yunus tidak berusaha melakukan apapun di sini. Apapun motivasinya, rencananya tidak berhasil. Karena tidak lama setelah ia mengucapkan khotbah yang hanya 5 kata ini, Raja Niniwe dan seluruh kota, termasuk semua lembu sapinya, bertobat dalam duka dan duduk di atas abu. Jadi untuk kedua kalinya para penyembah berhala yang jahat ini menunjukkan bahwa mereka lebih tanggap daripada Nabi Allah sendiri. Akhirnya Allah mengampuni orang-orang Niniwe dan ia tidak jadi menghancurkan kota ini. Nah, inilah bagian yang luar biasa dari kisah ini. Kata terakhir dari khotbah singkat Yunus, ditunggang balikan, artinya sama dengan dijungkir balikan. Kata ini bisa berarti kota Niniwe akan dijungkir balikan atau dihancurkan, seperti Sodom dan Gomora. Tetapi bisa juga mengacu pada suatu perubahan seperti sedang dibalikkan dan diubah menjadi sebaliknya. Dan lucunya, kata-kata Yunus benar-benar menjadi kenyataan, tapi tidak seperti yang ia inginkan. Niniwe memang dijungkir balikan, yaitu ketika musuh Yunus ini bertobat dan menemukan belas kasihan Allah. Pasal terakhir dalam kitab ini merangkum semua bagian ini. Yunus sangat marah, lalu ia mengucapkan doanya yang kedua. Pertama-tama dia memberitahu Allah mengapa ia melarikan diri pada pasal pertama. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia tahu bahwa Allah begitu pengasih dan penyayang. Luar biasanya, Yunus sebenarnya mengutip gambaran Allah tentang dirinya sendiri dari kitab Keluaran, lalu ia melontarkannya kembali ke hadapan Allah sebagai suatu penghinaan. Ia tahu bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan bagaimanapun juga ia akan mengampuni orang-orang Niniwe yang jahat ini. Kita bisa merasakan kemarahan dalam perkataan Yunus. Yunus kemudian menyudahi percakapan itu dan ia berdoa agar Allah mencabut nyawanya saat itu juga. Ia lebih baik mati daripada hidup dengan Allah yang mengampuni musuh-musuhnya. Yunus beruntung karena Allah tidak menurutinya. Allah hanya bertanya apakah layak Yunus marah kepada Allah. Yunus mengabaikan pertanyaan Allah dan ia pergi keluar kota untuk berkemah di bukit terdekat, menunggu apa yang akan terjadi pada kota itu. Bisa saja orang Niniwe bertobat tetapi tetap dihukum Allah. Namun apa yang terjadi kemudian sangatlah aneh. Allah membuat pohon jarak untuk melindungi Yunus dari matahari dan membuatnya sangat senang. Tapi kemudian Allah mendatangkan ulat untuk menggerogoti tanaman itu sehingga Yunus kehilangan tempat berteduh. Dan di sana di bawah terik matahari,
Yunus meminta lagi agar Allah mencabut nyawanya. Maka Allah bertanya lagi kepada Yunus, apakah layak Yunus marah? Dan Yunus membalas, aku layak marah sampai mati. Dan inilah kata-kata terakhir Yunus dalam kisah ini. Sedangkan kata-kata terakhir Allah menjadi penutup dari kitab ini. Allah berkata bahwa peristiwa pohon jarak ini merupakan upaya untuk menyadarkan Yunus. Yunus menjadi galau dan emosional hanya karena pohon jarak yang ia nikmati selama sehari. Lalu Allah bertanya kepada Yunus, bukankah manusia lebih berharga daripada pohon jarak? Bukankah layak jika Allah merasakan emosi dan kegalauan yang sama terhadap kota Niniwe, yang dipenuhi oleh ribuan orang yang tersesat, termasuk lembu sapi mereka? Demikianlah akhir dari kitab ini, di mana Allah meminta Yunus mengizinkannya untuk menunjukkan belas kasihannya kepada musuh-musuhnya. Dan apa jawaban Yunus? Jawabannya tidak tertulis dalam kisah ini karena bukan itu intinya. Intinya adalah kitab ini sedang berusaha mencobai kita, dan pertanyaan-pertanyaan Allah di sini sebenarnya ditujukan kepada kita, para pembaca. Apakah kita bisa menerima jika Allah mengasihi musuh-musuh kita? Jadi kitab ini menjadi cermin bagi kita yang membacanya. Kitab Yunus menyoroti bagian terburuk dari karakter kita. Kita seharusnya memiliki kerendahan hati dan rasa syukur karena Allah mengasihi musuh-musuhnya dan sabar menghadapi Yunus yang ada dalam diri kita semua. Jadi kisah yang tidak biasa ini justru menjadi kabar baik tentang betapa luasnya kemurahan Allah yang seharusnya menantang hingga ke kedalaman hati kita. Demikianlah kitab Yunus. Tepuk tangan saudara, luar biasa sekali, amin saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, kitab Yunus ini merupakan suatu cerita tentang nabi yang brengsek saudara. Nabi yang benar-benar semestinya tidak layak untuk disebut nabi. Tetapi kok lucu ya saudara, melalui kitab Yunus yang merupakan cerita seorang nabi yang kurang bermoral dan tidak cocok sebagai nabi. Tetapi di situ kita bisa melihat cerita rencana penebusan Allah. Bahkan tipologi dari Kristus dapat dilihat. Bayangan akan Kristus ada di sana. Dan itu akan kita selidiki hari ini. Nah saudara, unik sekali di antara kitab para nabi, kitab Yunus ini memang sangat unik. Disebut kitab kenabian meskipun hanya berisi satu kalimat khotbah. Biasanya kitab para nabi itu selalu berbicara tentang sabda Tuhan kepada umat. Tetapi di sini kitab Yunus dari 48 ayat, 47 ayat isinya cerita, narasi. Dan Yunus adalah satu-satunya nabi dalam Alkitab yang diutus kepada bangsa yang bukan Yahudi. Dan yang lain, nabi-nabi yang lain bicara tentang orang-orang bukan Yahudi tetapi diutus untuk bangsa Yahudi. Hanya Yunus saja yang diutus Tuhan kepada mereka yang bukan Yahudi. Dan Yunus ini gak niat banget saudara. Dan tentu saja dia memberontak, membangkang perintah Allah dan ditelan oleh ikan besar. Dan kita akan lihat nanti bagaimana ternyata doktrin kedaulatan Allah itu dapat memakai orang yang brengsek seperti Yunus sekalipun untuk rencananya tidak akan gagal. Dan kalau saudara lihat cerita Alkitab itu adalah sangat-sangat nyata bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna seperti saudara dan saya untuk tetap bisa melaksanakan rancangannya yang sempurna. Amin saudara. Bukankah ini merupakan sesuatu yang luar biasa? Amin. Nah saudara mungkin saya melihat ya ada yang kedinginan gitu ya. Saudara tahu saya pakai jaket ini bukan gaya-gayaan tetapi memang karena saya kedinginan juga gitu ya saudara. Jadi it's always winter in Gibeon karena kalau misalnya ini diturunin pasti kepanasan. Tetapi kalau didinginin pasti kalau lagi udaranya nggak dingin ini pasti saudara juga kepanasan. Makanya mendingan next week saudara kalau mau datang bawa jaket lebih keren juga anyway. Oke. Nah saudara ada sesuatu yang menarik lagi. Kitab Yunus ini kalau kita perhatikan Yunus itu terdiri dari 4 pasal. Nah video tadi dibagi 2 bagian yang simetris. Ada beberapa komentator dari pakar perjanjian lama yang membagi kitab Yunus menjadi 2 bagian yang cukup unik. Nah saya akan membahasnya sedikit berbeda dengan apa yang dibahas oleh video tadi. Nah kalau saudara perhatikan ada 2 adegan di kitab Yunus. Adegan yang pertama adalah Yunus dan orang kafir yang tidak percaya Tuhan yang ada di kapal. Dan kemudian scene berikutnya adalah Yunus dilempar ke lautan. Nah adegan kedua bicara lagi Yunus, ternyata dia nggak mati. Dimakan oleh ikan besar dan ikan besar memuntahkan dia dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Nah, dia berinteraksi lagi dengan orang kafir, tapi orang kafir di sini bukan di kapal karena yang di kapal sudah bertobat. Ya, ceritanya sudah bertobat bahkan menyembah Allah Yahweh. Bayangkan Saudara, luar biasa. Tapi Yunusnya nggak menikmati itu.
Kemudian dia berinteraksi dengan orang kafir di Niniwe. Nah, Niniwe ini adalah kota yang sangat kejam, bagian dari Asiria purba, saudara. Dan memang Niniwe ini terkenal dengan kekejamannya terhadap rakyatnya sendiri dan terhadap musuh-musuhnya. Makanya Yunus waktu itu malas ke sana. Kenapa? Karena Asiria purba yaitu Niniwe itu lawannya Israel. Dia pikir ngapain gua ke sana? Karena kalau enggak kan nanti kan Israel kalah kalau misalnya mereka perang. Lebih baik Niniwe ini dihukum aja. Lagi pula, dengarkan saya, lagi pula Nabi Nahum kalau saudara baca Nahum itu adalah nabi kecil juga. Jadi Yunus nabi kecil, Nahum nabi kecil, Habakuk nabi kecil. Kecil bukan posturnya tetapi tulisannya nggak begitu banyak ya saudara ya. Jadi nabi besar, nabi kecil. Nabi besar itu seperti Yesaya ya, itu adalah nabi besar karena apa? Tulisannya banyak ya. Kalau nabi kecil itu tulisannya sedikit. Nah, ini cuma 4 pasal. Nah, Nahum pernah bernubuat bahwa Asiria yaitu Niniwe, di mana Niniwe berada, akan dihancurkan Tuhan karena kekejamannya. Jadi Yunus merasa ngapain gua ke sono gitu loh. Nanti kan Tuhan juga hancurkan, lagi pula itu musuh Israel. Kan bagus. Kok gua disuruh ke sono untuk bikin mereka bertobat supaya Tuhan gak menghukum? Nah, akhirnya singkat kata Yunus melarikan diri tapi dimakan ikan. Akhirnya dia pergi kembali lagi ke Niniwe, berinteraksi dengan orang kafir. Dan akhirnya kota Niniwe bertobat. Nah, dibagi 3 bagian ini, lihat saudara. Ini ada sebuah kontras yang luar biasa. Yunus dan perintah Tuhan. Pasal 1 ayat 1 firman Tuhan datang kepada Yunus. Pasal 3 ayat 1 firman Tuhan juga datang kepada Yunus. Di sini pesan yang ingin disampaikan supaya rakyat Niniwe bertobat. Di sini juga pesan yang ingin disampaikan supaya rakyat Niniwe bertobat. Tetapi di sini tanggapan Yusuf melarikan diri. Di sini tanggapan Yunus taat tetapi dengan berat hati. Kenapa? Ya sudah, aku sudah diselamatkan dari perut ikan, ya udahlah. Gimana kalau enggak aku nanti mati lah, ya udah. Jadi Yunus taat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ini memang nabi yang dablek brengsek gitu saudara. Ya ini nabi nggak niat lah ceritanya, ya gitu saudara. Kemudian bagian yang kedua, Yunus berinteraksi dengan orang kafir, orang yang tidak percaya. Nah, di pasal 1 ayat 4, Yunus mendapatkan peringatan dari Tuhan melalui badai. Di pasal 3 ayat 4, ada peringatan pertobatan dari Yunus kepada orang-orang Niniwe. Dan lihat tanggapan orang kafir, yaitu awak kapal, mereka panik. Ini pasti dari Tuhan. Karena kita gak pernah menghadapi badai seperti ini. Dan kemudian ada tanggapan dari pemimpin kafir, yaitu nahkoda kapal itu. Dan mereka tanya, ini siapa? Mereka membuang undi, akhirnya yang jatuh kena undian adalah si Yunus. Kemudian Yunus tadi dibilang katanya memberikan bukan penginjilan tetapi nonsens tentang agama lah yang lain-lain gitu. Sampai gak masuk akal, tetapi akhirnya ditanyain gimana supaya kita ini selamat. Akhirnya ya udah buang aku aja masuk ke dalam laut supaya kamu tidak kena badai dan tidak binasa dan ditelan badai. Akhirnya dibuang, waktu dibuang badainya reda. Saudara lihat tanggapan orang kafir di kapal pada akhirnya lebih baik daripada Yunus karena mereka semua bertobat. Dan ini mirror. Muncul lagi ceritanya persis seperti ini setelah Yunus diselamatkan dari perut ikan. Dia disuruh pergi untuk memberikan peringatan pertobatan. Sedangkan tanggapan orang kafir yaitu rakyat Niniwe dan tanggapan pemimpin kafir yaitu Raja Niniwe. Pada waktu itu bukannya marah tapi malah bertobat saudara. Dan orang-orang kafir di Niniwe ini akhirnya berkabung bertobat. Dan pada saat itu masuk ke dalam bagian yang terakhir. Kalau di sini Yunus mengalami anugerah Tuhan, dibilang layakkah kamu marah? Kamu itu loh aku selamatkan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kasih karunia kepada Yunus melalui ikan besar. Kemudian di pasal 4 ayat 1 sampai 10 bagaimana Tuhan mengajarkan kasih karunia kepada Yunus melalui pohon jarak. Yang menunjukkan bahwa satu hari pohon ini ada, satu hari aku bisa buat mati. Dan kamu marah gara-gara ini. Kamu sedih karena pohon ini mati. Dia bilang, bukankah jiwa-jiwa di Niniwe itu lebih berharga daripada pohon jarak ini? Kenapa kamu tidak bisa mempunyai compassion, belas kasihan seperti aku memiliki belas kasihan? Jadi itu moral of the story. Nah melalui ini semua saya punya waktu kira-kira 28 menit ya saudara ya.
Saya akan menunjukkan kepada saudara, ini mestinya poinnya banyak sekali. Dan selama 1 minggu saya pusing mau milih poin yang mana untuk dikhotbahkan kepada saudara. Karena saya baca 3-4 buku untuk khotbah ini, saudara. Jadi akhirnya saya menemukan 3 saja yang saya rasa ini akan sangat aplikatif untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah melalui kisah Yunus kita dapat belajar 3 hal ini. Yang pertama, keadaan hati manusia. Keadaan hati manusia. Katakan sama-sama, keadaan hati saya. Keadaan hati saya, oke? Kita akan belajar sama-sama. Yang kedua, cara pandang kita terhadap badai. Saudara tahu tahun ini kita mengalami banyak badai. Tahun depan kita nggak tahu apakah akan ada badai, personal badai, badai secara bangsa, badai dunia. Dan yang ketiga adalah wujud kasih yang sejati yang merupakan tipologi Kristus. Bahkan melalui cerita Yunus yang sangat-sangat brengsek ini. Yunus 1 ayat 1-3 kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat pertama, sudah baca ayat kedua, kemudian saya akan bacakan yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2, saudara, bangun pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ceritanya begini saudara, Yunus disuruh pergi ke Niniwe, ke timur, malah memberontak, membangkang, lari ke barat. Kenapa? Kenapa? Ya, pertama-tama memang Niniwe seperti tadi adalah bangsa yang jahat. Nah, jadi begini saudara. Yunus berpikir apapun alasannya ini sebenarnya yang menjadi alasan Yunus itu sama seperti keadaan hati saudara dan saya. Tahukah saudara kenapa kok Yunus itu lari tetapi sepertinya tidak pernah disebut di sini. Nanti kita akan melihat bagaimana dia ternyata marah juga sama Tuhan. Kok Tuhan menyelamatkan orang-orang Niniwe. Tetapi yang pertama ini yang perlu kita belajar tentang keadaan hati manusia. Dengarkan saya, Yunus meragukan kebaikan Tuhan. Dia tidak bisa menemukan alasan yang baik kenapa Tuhan mengirim dirinya untuk pergi ke Niniwe. Dia nggak percaya kok bisa aku disuruh pergi ke Niniwe itu loh. Niniwe itu kan musuh, ngapain aku ke sana? Dan Yunus tidak bisa menemukan why. Kenapa Tuhan masih ingin memperingatkan bangsa yang brengsek itu? Padahal dia juga sama-sama brengseknya seperti bangsa itu. Tetapi dia lupa dan dia merasa ngapain aku ke sana? Kok repot-repot? Dan Yunus tidak bisa menerima hal itu, makanya dia pergi ke arah yang berlawanan. Nah, dengarkan saya. Sebenarnya masalah dengan hati Yunus ini sama dengan masalah hati kita juga. Berapa banyak seperti Yunus, hati kita pun sering meragukan kebaikan Tuhan. Betul atau tidak? Kita selalu ragu, susah untuk percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita itu adalah yang terbaik, saudara. Itu adalah masalah yang ada di dalam hati kita semua. Termasuk saya, termasuk semua hamba Tuhan. Ini masalah, saudara. Saya kasih contoh ya, saudara. Kalau kita mundur ke belakang, ketidakpercayaan Yunus, keraguan Yunus sebenarnya mirip sekali dengan ketidakpercayaan Adam dan Hawa. Masih ingat saudara? Adam dan Hawa. Tuhan itu baik, dia menciptakan Taman Eden. Dia bilang semua baik dan bahkan waktu manusia diciptakan segala sesuatu sangat baik. Adam dan Hawa boleh makan semua pohon yang ada di Taman Eden. Kecuali satu, jangan makan satu pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tetapi pohon itu terlihat begitu menarik. Dan Adam dan Hawa tidak bisa menemukan alasan yang baik. Kenapa Tuhan kok gak bolehin aku makan itu? Dan mereka tidak bisa menemukan alasan yang menurut mereka masuk akal dan baik. Mengapa Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka? Maka mereka berpikir, itu pasti bisa-bisanya Tuhan lah. Kemudian ular itu datang dan membohongi mereka, berkata, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Sehingga manusia itu selalu
lebih percaya pada kebohongan si ular, kebohongan si iblis. Bukankah kita seperti ini? Dan kita lebih percaya akan kebohongan dunia, kebohongan filosofi-filosofi apa yang masuk kepada kita dari nilai-nilai dunia. Kita selalu berpikir kalau kamu terlalu serius sama Tuhan, kalau kita itu terlalu fanatik sama Tuhan, nanti hidupmu itu lo gak bisa enjoy dan happy-happy. Betul atau enggak? Makanya saudara sering dengar kan? Udahlah kamu gak usah fanatik-fanatik. Biasa. Kok kamu jadi aneh? Kita gak bisa enjoy loh bro. Tidak bisa menikmati. Menikmati isi dunia ini. Ya biasa aja lah, gak usah terlalu fanatik. Betul atau enggak saudara? Sering dengar gini? Atau mungkin saudara sendiri ngomong begitu? Kenapa? Kita berpikir kalau kita taat 100% sama Tuhan, nanti kita ini menderita, terkekang, gak bisa enjoy, happy-happy. Betul gak? Apalagi kalau sudah ada di kota metropolitan ya. Saudara, kita sering kali berpikir seperti itu. Nah saudara, seorang teolog reform namanya Sinclair Ferguson, dia bilang begini. Di dalam bukunya The Whole Christ, dia bicara tentang the lie of the serpent. Kebohongan si ular. Dikatakan begini. Kebohongan si ular adalah serangan terhadap kebaikan, kemurahan hati, dan integritas Tuhan. Baik karakter maupun firman-Nya itu tidak bisa dipercaya. Selalu diragukan. Selalu diserang. Dan ini adalah kebohongan yang dipercaya oleh para pendosa sejak zaman Adam dan Hawa. Kebohongan bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya karena Tuhan adalah bapak palsu yang kurang mencintai kita. Saudara, kebohongan ular ini sudah menguasai kita dan ini hanya bisa diperbarui oleh kuasa Roh Kudus waktu kita percaya kepada Kristus ada kelahiran baru. Seringkali kebohongannya apa? Tuhan tidak bisa dipercaya. Kita ragu apakah rencananya bagi kita itu baik. Manusia itu selalu berpikir kalau aku ikut Tuhan nanti hidupku menderita. Kalau aku nurut sama Tuhan aku nanti pasti terkekang. Betul atau enggak saudara? Jujur. Kita perlu jujur hari ini. Jujur saudara. Karena apa? Seringkali itu pun menjadi ketakutan saya juga. Kalau aku terlalu radikal sama Tuhan, nanti kalau Tuhan kirim aku ke tempat-tempat terpencil, ke desa, di mana nggak ada kopi, waduh. Di mana saya nggak bisa naik sepeda, waduh. Ya apa ya Tuhan gitu ya. Saudara, saya mau kasih tahu ya, Tuhan itu begitu baik seperti Bapak yang baik. Dia tidak akan menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu yang nanti. Saudara tahu nggak? Orang yang pergi ke Afrika, orang yang pergi ke Amazon, itu tahu nggak? Itu mereka doa-doa sendiri. Tuhan tolong buka jalan supaya aku bisa ke sana. Gak ada yang bilang, gak seneng Amazon ya? Oke, kamu pergi ke Amazon. Gitu, rasa no kapok mukapan. Tuhan gak seperti itu saudara. Tahu nggak saudara? Saya waktu dulu dipertanyakan banyak orang. Bro, kamu ngapain? Sudah 20 tahun di Amerika, udah enak. Kerjaan saya by the way ada di Amerika. Our business is in United States. Jadi istri saya kalau pergi ke Amerika setiap kali dia kerja. Hari-hari pun dia harus tidur malam. Karena apa? Jamnya terbalik. Lebih make sense saya untuk di Amerika. Di sana saya juga pegang jemaat. I mean, it makes sense. Waktu pulang ke Indonesia semuanya bingung. Ngapain kamu itu? Tetapi saya dulu sama istri saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan buka jalan supaya kami bisa pulang ke Indonesia. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jadi tapi susah sekali untuk kita berpikir seperti itu. Bahwa kita untuk percaya kepada Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang nanti siapa ya yang gue bisa kerjain gitu saudara. Kalau itu saya mungkin ya usil gitu ya. No. Dan itu menjadi masalah utama manusia. Adam dan Hawa, dengarkan saya, Adam dan Hawa gak bangun pagi-pagi. Wawa, yuk kita hancur-hancurin yuk hidup kita. Taman Eden ini terlalu bagus. Kita hidup di bawah kutuk aja yuk gitu. Apakah dia begitu? Ayo kita makan buah supaya kita dihukum Tuhan. Kamu dulu ya, aku pengen tahu kamu mati gak gitu misalnya gitu ya. Apakah gitu dia? Enggak saudara. Dia cuma bilang apa? I wanna be happy. Gua mau happy-happy, gua mau enjoy-enjoy. Terus ketemu sama ular. Ular bilang, lu tahu nggak? Ini enak loh. Tapi nggak boleh. Iya. Tuhan soalnya apa?
Tuhan itu kalau kamu ngasih perintah kayak gini ini kan supaya dia gak mau disaingi sama kamu. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti dia. Oh ya masuk ya. Lebih percaya kebohongan daripada kebaikan Tuhan. Dengar? Itu manusia. Dan dia pikir, yes gak apa-apa lah dimakan. Cas, begitu dimakan apa yang terjadi? Benar-benar maunya enjoy sedikit, tapi konsekuensinya ternyata mengerikan. Keterpisahan dari Tuhan, kutuk dosa, kemuliaan Tuhan hilang, diusir dari Taman Eden. Dan kita semua sampai sekarang mengalami imbasnya, dosa, kutuk Adam. Sampai sekarang. Gak ada orang bangun pagi-pagi, saudara dan saya, aku udah nikah 5 tahun ya, tak hancur lah pernikahanku ya, bosen aku. Gak ada saudara. Kita semua menikah dengan pikiran apa? Happily ever after seperti Disney, bener gak? Semuanya berpikir seperti itu. Gak ada yang berpikir, SGBT ku terlalu bagus, tak hancur iki liverku segala macam ini kurang, ngombe gede-gedengan, wah sontek-sontek, cek awakku hancur. Gak ada, semuanya sedikit-sedikit, betul gak saudara? Mereka lebih percaya daripada percaya sama Tuhan, mereka lebih percaya pada kebohongan dunia. The lie of the serpent. Dan ini menjadi masalah kita. Yunus meragukan kebaikan Tuhan. Dia tidak bisa menemukan alasan yang baik mengapa Tuhan mengirim dirinya untuk pergi ke Niniwe. Dan seperti Yunus, hati kita pun sering meragukan kebaikan Tuhan. Kita selalu ragu, susah untuk percaya bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Suruh bertobat susah sekali. Kenapa? Kalau aku bertobat, say bye-bye kepada kenikmatan dunia. Saudara, waktu Tuhan melarang kita, itu bukan untuk mengekang kita atau membatasi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Karena ada yang kelihatannya nikmat, tapi ujungnya maut. Halo? Do you realize that? Do you realize that? Seperti seorang bapak bilang sama anak kecil, jangan deket-deket ya perapian. Melonyot kamu. Melepuh tanganmu. Of course dosa gak langsung membuat melepuh. Nikmat dulu. Baru kamu terikat, diikat. Makin lama makin dalam. Sehingga akhirnya saudara tidak bisa keluar lagi. And that is the lie of the serpent. Nah, itu keadaan hati kita saudara. Dan yang lucunya bukan cuma hanya itu. Kalau saudara lihat di sini ada kontras. Jadi yang pertama tanggapan Yunus melarikan diri. Tetapi di bagian yang kedua yaitu pasal ketiga, Yunus akhirnya taat, tapi taat dengan berat hati. Dilakukan perintah Tuhan, tetapi waktu orang-orang Niniwe meresponi khotbah Yunus, by the way khotbah Yunus itu cuma 5 kata. Ini orang khotbah paling gak niat saudara. Untung loh gembala sidang saudara bukan Yunus ya saudara. Atau mungkin saudara senang, wah 5 kata tak boleh, ayo lunch, soto-soto gitu saudara. Ya, ini 5 kata ini benar-benar gak niat sama sekali. Tapi gara-gara 5 kata, dia gak even bilang ada Tuhan, salahnya apa? Ini loh luar biasanya. Tuhan itu kalau bekerja, dia bisa pakai siapa saja termasuk nabi brengsek, dia pakai. Makanya jangan terlalu impress dengan hamba Tuhan yang kelihatannya punya karisma yang luar biasa, tetapi kok kelihatannya juga brengsek belakangnya. Tapi kok bisa dipakai Tuhan? Oh jangan-jangan dia orang yang diurapi Tuhan. Tuhan bisa pakai semua orang bro. Makanya hati-hati saudara. Dan lihat, pertobatan massal terjadi besar-besaran. Khotbahnya cuma 5 kata, seluruh kota bertobat. Saudara tahu kota Niniwe waktu itu jumlah penduduknya berapa? 120.000. Bertobat semua. Ini KKR terbesar yang pernah terjadi di sepanjang masa. Dan ini terjadi ribuan tahun yang lalu saudara. Akhirnya karena pertobatan 120.000 orang itu. Tuhan gak jadi menghukum Niniwe. Ini kalau sudah masuk sejarah ini World Guinness Book Record. Revival atau KKR terbesar yang pernah terjadi. Satu kota bertobat semua. Reaksi Yunus bukan tambah happy atau senang atau bersyukur. Malah marah saudara. Marah sama Tuhan dan ini loh.
dikatakan, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kalau saudara baca di Yunus 3, Tuhan gak jadi menghukum. Ngamuk dia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Lihat, sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini nabi luar biasa kurang ajarnya, saudara. Betul ya, saudara? Ini kalau saya punya pastoral tim kayak gini, sembuh, saudara. Ya kan? Ayat yang keempat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, saudara dengarkan saya. Saudara lihat enggak? Ada 2 reaksi yang tersirat di kitab Yunus. Ada 2 bentuk dan 2 reaksi dari keadaan hati manusia yang sebenarnya akarnya sama. Dengarkan saya. Beberapa ahli pakar Alkitab menyebutkan ada suatu kesamaan dari kisah Yunus ini dengan kisah di Perjanjian Baru. Di mana? Dengarkan. Di sini pertama, di pasal pertama, Yusuf memberontak kepada Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, bapaknya, karena meragukan kebaikan Tuhan seperti anak yang hilang. Tetapi di pasal 3, Yunus taat. Melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tetapi dengarkan saya. Waktu Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia harapkan. Loh, ini kok malah diampuni. Dia marah besar. Seperti anak yang sulung. Waktu anak yang hilang itu kembali ke rumah bertobat. Kemudian apa yang terjadi? Anak yang sulung marah sama bapaknya. Bukankah ini anak bapak yang menghabiskan harta bapak dengan pelacur-pelacur dan pesta pora? Ngapain pakai disembelihkan anak lembu bagi dia? Saudara ingat? Yang cerita adalah Yesus sendiri. Di Perjanjian Baru ada cerita yang sangat mirip, yaitu perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15. Anak yang bungsu dan anak yang sulung ternyata sama dengan reaksi Yunus. Reaksi Yunus yang pertama seperti anak yang bungsu. Kemudian reaksi Yunus yang kedua seperti anak yang sulung. Anak yang bungsu benar-benar hilang. Tetapi anak yang sulung hilang di dalam rumah. Dua-duanya terhilang. Betul atau enggak, saudara? Dan kalau kita lihat Tim Keller, dia menulis sebuah buku Rediscovering Jonah, Prodigal Prophet. Saudara tahu perumpamaan anak yang hilang adalah prodigal son. Timothy Keller melihat persamaan ini dan beberapa pakar-pakar teologi yang lainnya melihat persamaan ini. Dan dia bilang di bagian pertama di kitab Yunus, Yunus bertindak seperti anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11-24. Ia melarikan diri dari Tuhan dalam ketidaktaatan pada kehendak bapaknya. Kemudian di paruh kedua, yaitu bagian yang kedua, Yunus mentaati perintah Tuhan dan pergi ke Niniwe. Tetapi ketika Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang kafir yang jahat, Yunus bertindak seperti si kakak yang sulung. Di Lukas 15 ayat 25-32, marah kepada bapaknya, yaitu siapa? Tuhan. Karena mengampuni orang berdosa yang bertobat. Saudara tahu, akarnya sama. Kalau yang pertama Yunus tidak mempercayai kebaikan Tuhan dan dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat kenapa dia harus pergi ke sana, maka dia berontak. Yang kedua, sebenarnya itu sama saja. Yunus menginginkan Tuhan buatannya sendiri. Betul atau enggak? Karena dia punya ide. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menghukum orang-orang seperti Niniwe. Dan menyelamatkan orang-orang seperti dia yang menyembah Yahweh. Gua kan nabi. Yunus menginginkan Tuhan buatannya sendiri. Tuhan yang bertindak sesuai dengan harapannya sendiri. Yunus menginginkan
supaya Tuhan adil menurut standarnya dia. Yunus gak bisa ngerti kenapa kok Tuhan itu begitu mengasihi orang-orang yang kecil. Mana keadilannya? Jadi dari kisah Yunus kita melihat bahwa ada dua reaksi Yunus ini menunjukkan keadaan hati manusia. Meskipun reaksinya berbeda, tapi akarnya sama. Yang satu berontak dan lari karena tidak percaya dan meragukan kebaikan Tuhan, maka dia ingin mengambil alih nasibnya sendiri. Yang satu taat dan setia kepada Tuhan, tetapi ingin mengontrol Tuhan untuk bertindak dengan basis, aku loh sudah taat. Semestinya kan Tuhan berkati aku. Aku loh sudah ibadah. Aku loh sudah onsite. Mestinya kan Tuhan jawab dong doaku. Aku loh sudah berbuluan. Mestinya kan Tuhan berkati aku. Reaksinya beda, tapi akarnya sama. Tidak percaya kepada Tuhan, mengandalkan diri sendiri, self-righteous, bersandar kepada diri sendiri dan tidak bersandar kepada Tuhan. Ini keadaan hati kita semua. Kita perlu jujur. Kita perlu jujur. Minta Tuhan selidiki. Dan parahnya, gereja banyak dipenuhi oleh kakak-kakak sulung yang kelihatannya taat, tetapi hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Saudara, kita pernah bahas di minggu-minggu pertama di khotbah berseri Gospel Eksposisi Kitab Roma. Rasul Paulus melihat kedua reaksi ini dan dia menuliskannya di Kitab Roma. Ada dua grup Yunani sama grup Yunani Romawi dan grup Yahudi. Yang grup Yunani dan Romawi adalah grup yang seperti Yunus yang pertama dan anak yang hilang. Dia bilang apa? Di Roma 1. Karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Wah, panjang banget saudara. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini orang-orang yang model-modelnya pemberontak-pemberontak. Gak mau ada hubungannya sama gereja, gak ada hubungannya sama Tuhan. Saudara nemunya malam-malam terus ya, pulangnya jam 2, jam 3 ya. Gitu saudara ya. Atau saudara gelap-gelap semua gitu. Ada yang bilang katanya Gibeon kalau ini kok mirip kehidupan lama saya ya Pak ya. Gitu waktu worship gitu saudara ya. Ya makanya saudara, supaya saudara sadar bahwa ini rumah Tuhan lain gitu saudara ya. Tetapi ini adalah reaksi dari anak yang hilang itu seperti ini. Dia berontak. Tetapi lucunya habis itu Roma 2 Rasul Paulus mendeskripsikan orang-orang yang taat beragama, taat kepada hukum Taurat. Tetapi mereka menganggap ketaatan mereka menjadi basis untuk mendapatkan keselamatan. Dia bilang, loh Tuhan, aku kan sudah gini. Kok kamu yang berkati orang itu gimana sih? Orang itu tuh loh baru datang ke gereja, baru dibaptis. Gua ini udah 10 tahun bro. Mana? Udah puasa, udah ikutan care group, udah lulus APS. Mana? Terobosannya kok gak datang-datang? Dua-duanya sama. Terpisah daripada Tuhan. Dan tetap binasa. Roma 1 yang berontak, Roma 2 yang taat. Tapi begitu Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda, dia marah, kecewa. Karena dia berusaha mengontrol Tuhan dengan perbuatannya. Dia ingin membuat Tuhan buatannya sendiri. Makanya di Roma 3, Rasul Paulus berkata, jadi gimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi yang taat beragama, maupun orang Yunani yang pesta pora, hedonisme, bahwa mereka semua tanpa Kristus ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, baca sama-sama. 1, 2, 3, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ayat 11 semuanya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari. Ayat 12 yang keras, semua orang telah
menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara, seperti Yunus, kita ingin menciptakan Tuhan buatan kita sendiri. Dan kita mau Tuhan yang bertindak sesuai dengan harapan kita sendiri. Betul atau enggak? Dua-duanya lari daripada Tuhan. Meskipun satunya kelihatannya taat, yang satu berontak. Tetapi dua-duanya tidak menaruh kepercayaan kepada bapaknya. Bahkan berusaha mengontrol Tuhan yang taat melalui ketaatannya. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tuhan, aku sudah melakukan ini dan melakukan ini. Sama perumpamaan anak yang hilang. Anak yang bungsu berusaha mendapatkan kuasa atas harta bapaknya dengan memberontak dan minta warisan bagiannya. Tetapi anak yang sulung selalu taat kepada bapaknya. Tetapi waktu bapaknya melakukan sesuatu atau membuat keputusan atas hartanya yang tidak sesuai dengan kemauan si anak, dia marah. Jadi si anak bungsu berusaha menguasai harta bapaknya dengan berontak. Si anak yang sulung dalam perumpamaan itu berusaha mengontrol harta bapaknya dengan taat. Betul atau enggak? Seakan-akan Tuhan utang sama kita. Saudara, kalau kita mendapati hati kita seperti itu, dan saudara mendengar message ini, biarlah kita sama-sama bertobat hari ini. Karena itu sama saja kita sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Saudara, ini perlu disadari dan perlu diakui. Ini adalah keadaan hati kita. Kalau tidak, kita akan terus jatuh pada kecanduan yang sama, kecenderungan yang sama. Kita perlu sadar, ngaku sama Tuhan, jijik sama dosa itu. Karena itu kebodohan kita. Kita berusaha untuk jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan menjadi juru selamat atas diri kita sendiri. Dan satu hari, saudara akan duduk sendirian. Dan saudara akan sadar, saudara sedang menuju kepada kebinasaan. Saya berdoa hari ini biarlah saudara sadar. Jangan sampai tamatnya itu seperti Yunus. Biarlah ini, kesadaran ini membawa kita bertobat dan sadar akan kebutuhan kita akan Kristus. Amin. Nah, yang kedua, cara pandang terhadap badai. Nah, luar biasa ya, Yunus memberontak. Yunus ada di dalam badai dan dia akhirnya dilempar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia dimakan oleh ikan besar selama 3 hari di sana. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun di ruang kapal paling bawah, berbaring di situ tidur nyenyak. Ini sebenarnya ada persamaan dengan Markus, saudara ya. Tetapi saya nggak punya waktu untuk melakukan itu. Datanglah nahkoda mendapatkan Yunus dan berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Ingat ya, kayak Yesus. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkata mereka satu pada lain, mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ini loh kedaulatan Tuhan itu. Saudara gak bisa lari dari kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, untuk poin ini mengenai pandangan kita terhadap badai, saya harus sangat berhati-hati supaya Anda tidak salah tangkap. Oke? Dengarkan saya. Sebelum saya tunjukkan poin itu, cara pandang kita terhadap badai, saya harus kasih disclaimer. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh dengan kejahatan, dan itu bukan Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan Taman Eden. Tuhan menciptakan semuanya baik. Kejahatan dan penderitaan itu adalah konsekuensi dari dosa manusia yang sudah memberontak terhadap Allah. Nah, kalau kita hati-hati sekalipun, ada orang lain yang tidak hati-hati, maka kita kena kecelakaan. Betul ya? Kita sudah jujur, ada orang yang tidak jujur, kita masih bisa kena tipu. Betul ya, saudara? Jadi ini adalah keadaan dunia. Saya nggak bilang bahwa semua pergumulan penderitaan di dalam dunia ini karena dosamu. Ya memang ini akibat dosa secara general. Tetapi gini, tidak semua penderitaan atau badai dalam hidup kita adalah akibat dari dosa. Tetapi dengarkan saya, semua dosa
pasti akan ada konsekuensinya dan itu selalu berujung kepada penderitaan. Dengarkan saya. Sooner or later, dosa itu pasti akan ada konsekuensinya. Dan ini kebenaran umum, saudara bisa baca di Mazmur, saudara bisa baca di Amsal, saudara bisa baca di kitab suci yang lain. Saudara bohong dan saudara terus hidup dalam kebohongan, maka saudara akan kena batunya. Betul atau enggak? Orang akan membohongi saudara juga. Saudara serakah, saudara hidup di dalam keserakahan terus, saudara akan pasti terjerumus oleh keserakahanmu sendiri. Halo? Itu sudah kebenaran umum. Saudara menghidupi gaya hidup yang hedonis, semua itu akhirnya akan membawa konsekuensi. Kalau saudara mengkhianati orang dan saudara nggak bertobat, satu hari terus saudara punya lifestyle seperti itu, saudara pasti akan dikhianati. Kalau saudara kejam, Anda juga pasti akan mengalami kekejaman. Ini general, dosamu pasti akan bawa konsekuensi. Your sin will find you out. Itu sudah pasti. Dan ini biasanya benar. Tetapi ada kabar baik, saudara. Ada kabar baik. Bagi kita yang adalah anak Tuhan, yang sudah ada di dalam Kristus. Dengarkan saya, ada kabar baik. Cara pandang kita terhadap badai, apapun itu, bahwa Tuhan menggunakan penderitaan atau badai dalam hidup kita untuk menyadarkan kita bahwa kita terbatas, kita bukan Tuhan, kita tidak berdaya, dan membawa kita untuk apa? Bertobat, supaya kita datang kembali bersandar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi saya kasih tahu sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan kejahatan, penderitaan, kematian. Tuhan menciptakan semuanya baik. Tetapi Tuhan bisa menggunakan apa yang buruk. Karena saudara dan saya ada di dalam Dia, selalu ada kasih Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Bahkan di dalam badai sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di cerita Yunus, Tuhan mengirim ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Dalam badai-badai kita, Tuhan sebenarnya sedang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kalau hari ini Anda sedang mengalami badai hubungan suami istri, bersyukurlah. Kenapa? Itu adalah alat Tuhan untuk menyadarkan kita. Kalau saudara saat ini mengalami badai finansial, bersyukurlah. Saya pernah mengalami itu sampai ancur-ancuran saudara. Tetapi justru disitulah saya menemukan Injil. Bukan saya menemukan Injil. Injil yang menemukan saya. Kristus yang menemukan saya. Saya bertobat justru melalui badai-badai tersebut. Membawa kita datang kembali dan bersandar kepada Tuhan. Karena kita sadar kita orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, wujud kasih yang sejati. Saudara, kalau saudara lihat cerita Yunus, gak ada wujud kasih sejati. Tetapi Yunus melakukan sesuatu yang sangat-sangat aneh. Dan meskipun dia ingin mensabotase plannya Tuhan, tetapi ini loh luar biasanya kedaulatan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan tidak bisa gagal. Yunus 1 ayat 11-12 waktu nahkoda kapal itu tahu bahwa ini gara-gara Yunus ini badai besar-besaran ini. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora, badainya makin parah. Sahut Yunus kepada mereka. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Angkatlah aku, baca sama-sama. Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara dengarkan saya. Wujud kasih yang sejati. Satu orang dilemparkan ke dalam laut untuk menyelamatkan seluruh isi kapal. Satu orang dicampakkan ke dalam badai yang besar supaya seluruh isi kapal tidak binasa ditelan oleh badai besar. Saudara, apa sih wujud kasih yang sejati? Saudara, kalau ada di dalam hubungan, ada kasih, itu ada dua macam seringkali. Kasih yang sesungguhnya
atau kasih yang transaksional. Saudara, kasih yang transaksional itu saling memanfaatkan. Oh, aku masuk dalam hubungan ini karena apa? Dengan mentalitas selama relasi itu saling menguntungkan, maka aku mau dia ada di relasi ini, hubungan ini. Itu bukan kasih. Itu kasih yang palsu, kasih yang memanfaatkan. Betul ya saudara? Apa wujud kasih yang sempurna itu? Wujud kasih yang sempurna adalah kasih yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan, keuntungan dan kesejahteraan orang lain. Saya kasih contoh ya saudara. Kalau saudara punya anak, ibu-ibu yang punya anak di sini ya, ada yang punya anak 1, 2, 3, 4 ya. Para ibu-ibu, bukankah kamu mengorbankan tubuhmu supaya anakmu ini lahir yang kamu kasihi? Perutmu jadi stretch, waktu punya anak, selesai punya anak banyak stretch marknya. Harus diet. Mengorbankan tenaga, aspirasi, mungkin kamu wanita karir harus cuti. Korban waktu, korban dana, melakukan semuanya itu untuk apa? Anak yang kamu kasih. Begitu lahir, bisa anak itu bayar kamu balik? Gak bisa. Malah ngeluarin duit mahal. Rugi. Aduh, uang sekolah mahal, uang pangkal rere gitu. Betul ya? Ini sebentar lagi anak saya sekolah perguruan tinggi. Aduh, mahal. Udah gitu bisa gak diajak diskusi bisnis? Gak bisa, wong belum sekolah. Ya bisa lah kira-kira sedikit. Masih jauh. Ada orang yang bilang kita itu bisa sama anak kita itu nanti punya meaningful conversation tuh mungkin kalau sudah 25 tahun ke atas ya. Karena menurut psikologi frontal lobe-nya sudah utuh, baru bisa seperti seorang dewasa. 25 tahun. Korban waktu, tenaga dan yang lain-lain. Untuk apa? Karena kamu mengasihi dia. Ada sesuatu yang dikorbankan, ditukarkan, dan kamu seakan-akan rugi, dan orang lain itu dibangun. Betul gak sih? Kasih yang mengorbankan dirinya untuk kebaikan dan keuntungan kesejahteraan orang lain. Itu contoh salah satu. Yang kedua, contoh satu lagi, mengampuni. Saudara gak salah, tapi saudara dikhianati, dan saudara gak harus melakukan pengampunan, karena jujur kalau saudara menjadi pihak yang harus mengampuni, bukankah kita ini rugi? Betul gak? Karena kamu gak salah, orang itu yang salah sama kamu, tapi kamu disuruh mengampuni. Waktu dia minta maaf, Anda kehilangan sesuatu, gak salah, tapi Anda ngampuni. Dan orang itu kembali menjadi sahabat Anda. Itu kasih yang sejati. Mengorbankan sesuatu untuk kesejahteraan orang lain. Saudara tahu semua kasih yang mengubahkan hidup itu selalu mengorbankan sesuatu. Kalau saudara ada teman, pasangan, orang tua yang melakukan itu buat saudara, saudara pasti gak akan lupa. Betul ya saudara? Saudara pasti akan kamsya. Terima kasih, matur suwun Pak. Terima kasih Pak. Kenapa? Aku utang budi sama karo awakmu. Betul ya saudara? Itu adalah kasih yang mengubahkan hidup. Dan saudara manusia melakukan itu, dan itu mengubahkan kita secara psikologi. Dan saudara, cerita Yunus ini bicara mengenai wujud kasih yang sejati. Wujud the ultimate sacrifice. Wujud pengorbanan yang tertinggi yang dilakukan bukan oleh seorang nabi, tetapi dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di Yohanes 1 ayat 14, firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Masuk ke dunia kita yang penuh dengan dosa. Diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Supaya apa? Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, kemuliaannya, kemasyurannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya. Menjadi manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Makanya Tuhan bilang sama Yunus, layak gak kamu itu marah? Tuhan mau bilang sama kita, layak gak kamu itu komplain? Aku datang kepadamu. Aku gak suruh kamu naik loh.
Aku yang menghampiri kamu. Wujud kasih yang sejati adalah kasih yang mengorbankan dirinya. Yesus berkata pada waktu dia ditanya sama orang-orang Yahudi ahli Taurat, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Masa sih kamu Mesias?" Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Loh, Nabi brengsek disebut oleh Yesus. Apa maksudnya? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga Anak Manusia akan tinggal di rahim bumi, maut 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dia bilang apa? Sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari Yunus. Siapa? Dirinya, Yesus Kristus. Yunus lari dari panggilan Tuhan, taat dengan berat hati setelah selamat dari perut ikan. Yesus rela taat akan panggilan Bapaknya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. That's what God does for you. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Yunus menyampaikan pesan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus menyampaikan Injil dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sudah masih ingat tadi? Yunus minta, "Buang aku, supaya aku yang dimakan oleh badai, dan badai itu reda sehingga gak kena kamu." Saudara tahu, tanpa sadar Yunus sedang memperagakan kasih yang sejati. Dia berkata apa? "Biar aku yang mati supaya kamu semua selamat. Biar aku yang dicampakkan ke dalam badai supaya kamu tidak perlu mengalami badai." Dengarkan saya. Yunus dicampakkan ke dalam badai karena dosanya sendiri untuk menyelamatkan awak kapal. Yesus dicampakkan ke dalam badai murka Allah karena dosa kita untuk menyelamatkan kita. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Yunus berada di perut ikan, maut karena ketidaktaatannya dan dimuntahkan di hari yang ketiga. Yesus mati di salib, mengalami maut karena ketidaktaatan kita, bukan ketidaktaatan Dia, ketidaktaatan kita, dan bangkit di hari yang ketiga. Itulah sebabnya Jesus is the true and better Jonah. Amin, saudara. Mari sama-sama pagi berdiri. Saudara diberkati hari ini. Sebelum kita menutup kebaktian ini, seperti 3 poin saya yang tadi, biarlah ini menjadi poin doa kita semua. Melalui kisah Yunus kita dapat belajar keadaan hati kita. Saudara yang mana? Yunus yang pertama atau Yunus yang kedua? Saudara anak yang hilang, yang bungsu atau yang sulung? Apapun kecenderunganmu, Tuhan memanggil engkau pulang. Bertobat, saudara. Minta Tuhan ubah hati saudara. Saya gak tahu apa yang menjadi badaimu saat ini. Jangan komplain. Bersyukur. Karena Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan badai itu terjadi. Dan Tuhan memakainya untuk kita kembali kepadanya. Betul, saudara? Saudara, hari ini waktu saudara mendengar ini, saudara sadar akan kasih Tuhan. Kasih yang sejati itu. Terima kasih itu. Kalau saudara sudah menerimanya, hidupi kasih itu. Ada orang-orang yang perlu kau ampuni. Ada orang-orang yang perlu kau datangi. Bagikan kasih itu. Jangan dendam lagi. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini.